Mantan Irjen ini konon diduga akan membongkar konspirasi yang ada di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Ada nilai hingga 155 triliun yang pernah disetorkan ke satu lembaga atau tim yang konon dulu pernah diketuai oleh sang mantan Irjen ini tadi. Dan saya yakin di sini bahwa kartu balas jasa ini akan dimainkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Hari ini sidang atas bandingnya Verdi Sambo terhadap keputusan dari Kepolisian Republik Indonesia yang memecat dirinya ini ternyata menghasilkan keputusan yang masih sama, yaitu dirinya masih dipecat. Artinya bandingnya ini ditolak dan bahkan tidak ada suatu upacara pemecatan, hanya akan diberikan surat untuk mantan Irjen yang disangka ini melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Dan yang menarik adalah sebelumnya saya sempat membaca sebuah post dari seseorang yang dulu adalah mantan duta besar. Saya tidak bisa ucapkan namanya di sini, tetapi dia seseorang yang sering memiliki informasi A1 dan dia mengatakan bahwa mantan Irjen ini konon diduga akan membongkar konspirasi yang ada di tubuh Kepolisian Republik Indonesia jika ternyata dia tetap ditekan dengan kasus yang melibatkan kematian Brigadir J ini tadi. Sehingga kemudian timbul pertanyaan dari masyarakat yang mempertanyakan apakah dirinya ini akan menendam dan malah akan bongkar semuanya. Kita akan lihat menggunakan kartu saya yang berikut ini. Kadif Propam ini adalah sebuah jabatan yang memungkinkan untuk mengetahui rapor semua polisi yang ada di Indonesia. Mereka akan dimintai rekomendasi jika ada kenaikan pangkat, demosi, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan jabatan seorang polisi di seluruh Indonesia. Bahkan jabatan ini adalah jabatan yang pernah juga dipegang oleh Bapak Listio Sigit sebelum beliau menjadi seorang kabar eskrim. Maka mengetahui hal ini, seandainya jika dugaan masyarakat itu benar adanya, maka ini adalah sesuatu yang bukan kaleng-kaleng kalau ternyata mantan Kadif Propam ini mengancam akan membongkar atau membeberkan semua yang ada dan terjadi atas oknum-oknum yang ada di tubuh Polri. Dan jika ini sampai terjadi, ini akan jadi mungkin kiamat kecil yang besar-besaran, kecil tapi besar. Karena belum pernah ada yang seperti ini. Nanti kita akan buka lagi kartunya. Lalu beredar dugaan adanya penyelamatan atas sesuatu yang terjadi di luar rencana ini tadi. Ini karena sangat berpotensi menyeret lebih banyak lagi nama anggota polisi yang akan bersinggungan dan terlibat dalam kasus ini. Tercatat total ada 100 nama polisi yang diduga ini terlibat. Dan ini akan bisa tambah panjang daftarnya kalau seandainya ditakutkan nanti sang mantan Irjen ini menyanyi. Betulkah hal itu? Saya kira kalau ternyata potensi itu ada, tapi betul atau tidak, semoga ini akan mengarah ke sesuatu yang baik. Itu saja doa dari saya. Dan terus kemudian adanya ketakutan sehingga dilakukan banyak upaya untuk menutupi keterkaitan kasus ini tadi dengan kasus 303 atau perjudian online. Mengapa hal ini menjadi sangat-sangat berkaitan adalah karena perjudian online tentu saja melibatkan banyak sekali uang yang ada di dalamnya. Bahkan tersebar sebuah rumor dugaan ada nilai hingga 155 triliun yang pernah disetorkan ke satu lembaga atau tim yang konon dulu pernah diketuai oleh sang mantan Irjen ini tadi. Maka hal ini juga sepertinya akan menjadi salah satu unsur yang memungkinkan kecurigaan kita tadi itu akan bisa saja terjadi. Lalu ada beredar dugaan jika ada kakak asuh. Kakak asuh berarti kan kalau dari kartu ini yang hubungannya itu secara senioritas ini ada di atasnya, yang selama ini itu membimbing dan melindungi baik yang sudah pensiun maupun masih dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia, yang seakan-akan ini melakukan perlindungan kepada adik asuhnya ini, sang mantan Irjen. Mengapa? Ya agar bisa diringankan hukumannya. Mengapa? Mungkin saja dia terlibat. Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Universitas Pajajaran yang juga merupakan staf ahli bidang politika Polri, Bapak Profesor Muradi. Jika ini benar, maka ini menjelaskan mengapa proses penyidikan dan penyelidikan ini tidak berjalan lancar selancar kasus lain yang seharusnya ini kasus yang mudah dan seharusnya bisa dipecahkan dengan cepat. Apakah nanti akan dihukum berat? Kita akan lihat. Mengingat apa yang akan terjadi, hukuman ini akan diberikan dan ini nggak akan lama kok. Ini langsung akan
bisa segera divoniskan. Tetapi memang akhirnya hukuman yang akan terjadi, yang saya khawatirkan ini akan lebih ringan daripada apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dan hal ini tentu saja tidak akan begitu saja dilakukan, karena pasti ada sebuah strategi yang lainnya. Apakah dengan beliau ini menjadi justice kolaborator, atau ketakutan akan adanya hal yang dibongkar ini, dugaannya seperti itu, atau hal yang lainnya yang tentu saja jenderal dengan pangkat yang tinggi memegang sebuah posisi yang strategis, tentu saja memegang banyak sekali rahasia yang jika itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat akan membongkar dan menghancurkan banyak hal yang mungkin akan disebut sebagai collateral damage, tapi ini akan menimbulkan collateral damage yang sangat-sangat luar biasa. Saya yakin sebenarnya beliau ini bisa menjadi seorang justice collaborator, seseorang yang bisa memimpin sebuah penyelidikan besar-besaran yang akan bisa mengungkap banyak hal yang selama ini disembunyikan di tubuh oknum-oknum yang ada di Polri ini tadi. Tapi ini tentu saja harus bisa dilakukan dengan harga yang pas. Bukan artinya dinego, tetapi harus tahu titik mana yang harus ditekan dari sang mantan irjen ini agar dia mau mengungkapkan hal tersebut. Maka jika ternyata sebuah tindakan kejahatan ini dilakukan, terkadang akan sulit untuk dibongkar karena kita melakukannya atau membongkarnya ini dengan pola pikir dan tindakan yang baik, bukan kejahatan. Mungkin diperlukan sebuah strategi atau taktik yang sejenis untuk melakukan penekanan. Permasalahannya adalah lebih banyak mana yang setuju atau tidak setuju dan memiliki kepentingan atas hal ini tadi. Lihat ini, saya pikir Polri ini dihadapkan pada buah simalakama. Jika mengungkap sesuatu, maka hal yang lainnya ini tadi akan mengungkap yang lainnya lagi dan membahayakan orang-orang yang mungkin saja tidak terlibat di situ. Tetapi jika hal ini tidak diungkap, maka ini akan mendarah daging dan hanya akan melahirkan orang-orang yang sejenis yang akan berpotensi melakukan tindak kejahatan yang juga sejenis. Maka mungkin ini adalah saatnya. Mungkin ini adalah masa di mana Polri harus mereformasi dirinya. 100 orang yang terlibat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Maka sayang, sudah kadung sampai sini, kepalang basah, lanjutin saja. Karena mengingat bahwa 100 orang ini saya yakin pasti tidak semuanya ini membantu. Ada yang membantu karena dia tahu, tapi lebih banyak lagi yang membantu karena mereka ini nggak tahu dan mereka ini hanya mengikuti rantai komando. Kalau diutus oleh atasannya, dia akan harus siap perintah seperti itu. Nah, ini yang harus dibuktikan dan ini pasti akan sulit dan memakan proses yang panjang dan lama. Seperti makanan ringan sekitar 25 tahun yang lalu. Dan saya yakin di sini bahwa kartu balas jasa ini akan dimainkan dalam kondisi jika ternyata mantan irjen ini tidak mendapatkan yaitu tadi tanggapan positif dari bandingnya. Dan saya pikir strategi penyelamatan ini akan tetap dilakukan, entah oleh siapa. Tapi code of silence sepertinya masih tetap ada dengan satu versi yang berbeda. Dan ini adalah sesuatu yang patut dipahami. Sudah diduga, karena jika memang ini dibongkar seluas-luasnya, maka akan timbul banyak kecurigaan, bahkan kepada orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Dan saya juga melihat bahwa bantuan kepada orang-orang yang non-polisi, yang merupakan pengusaha, ini juga sedang dimainkan. Seperti kita ketahui, seseorang akhirnya mendapati kedudukannya di satu tempat, itu pasti karena bantuan orang-orang yang lainnya. Dan pengusaha di sini memiliki peran penting untuk hal ini tadi. Baik yang pengusaha putih atau pengusaha hitam. Pengusaha merah nggak ada ya. Sehingga kalau memang ini terjadi, ini akan jadi sebuah gulungan kasus yang akan rumit. Tapi mengingat hal tersebut, marilah kita pecahkan satu demi satu dan kita mulai dari awalnya saja. Kita tuntaskan kasus kepada Brigadir J ini tadi dan kita melangkah kepada kasus 303 atau kasus yang lain, misalkan seperti pencucian uang yang didugakan ini tadi. Dan jangan lupa kita sebagai masyarakat harus tetap mengawalnya. Terima kasih untuk kalian semua yang menyukai konten yang seperti ini. Untuk menyukai ramalan, silahkan menonton konten yang lainnya. Saya ingin membuat satu channel yang seimbang dan bisa membuka wawasan untuk mengetahui terkadang apa yang ada di depan kita bukanlah seperti yang kelihatannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.